Halo, selamat pagi Smart People semua. Semoga Smart People dalam keadaan sehat semuanya. Selamat datang di Morning Stock Picks bersama RHB Sekuritas. Seperti biasa, hari ini akan ada sharing mengenai berita terupdate, pembahasan saham, pilihan saham, dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Perkenalkan, saya Falah sebagai retail analis, serta hari ini saya juga ditemani oleh Mas Ilham. Beliau merupakan tim riset dari RHB Sekuritas dan beliau juga akan memaparkan informasi pasar dan sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada sesi Q&A nanti. Baik, untuk berita pada pagi hari ini mengenai Donald Trump, di mana Donald Trump menang atas Kamala Harris dari Partai Demokrat dalam konsultasi pemilu Amerika Serikat tahun 2024, di mana beliau akan menjabat sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya. Kemenangan Trump dipastikan setelah dirinya meraup 277 suara elektoral pada Rabu tanggal 6 November sekitar pukul 5 waktu setempat, dan hingga Kamis di tanggal 7 pukul 5 pagi, Trump sudah mengantongi 265 Electoral College, sementara Harris hanya sebanyak 226. Suara Trump melampaui 270 setelah ia mengamankan negara bagian penentu kemenangan, di mana itu swing state, Wisconsin, dengan 49% kemenangan, dan ia unggul di semua swing states termasuk Arizona, Michigan, Nevada, Georgia, North Carolina, and Pennsylvania. Dan juga untuk mengantisipasi resiko dari menangnya Trump pada Pilpres Amerika, Perry mengatakan BI akan bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Lalu kita akan masuk kepada chart DJI, di mana indeks Dow Jones itu adalah indeks yang memiliki dampak besar secara global termasuk Indonesia dan sering kali dikaitkan untuk menilai perkembangan pasar saham. Meskipun pada kenyataannya pergerakan di IHSG tidak selalu sama dengan DJI itu sendiri. Baik, untuk DJI sendiri memang kenaikannya kemarin, indeks Dow Jones itu ditutup 3,57% karena efek dari kemenangan Trump, dan secara teknikal resistance atau batas atasnya berada di titik 44.386 dan supportnya atau batas bawahnya di 43.306. Selain itu, kita masuk kepada indeks DAX, di mana indeks DAX ini adalah salah satu indeks yang menilai kinerja dari 40 perusahaan terbesar dan yang paling liquid di Bursa Efek Jerman, di mana kemarin ditutup minus 1,13% ke 19.039, dan juga area resistensinya berada di 19.325 dan supportnya atau batas bawahnya berada di titik 18.293. Lalu untuk info komoditas, emas turun minus 3%, dan emas per gramnya atau harga per gram di Indonesianya turun minus 2,5% ke 1.352.793. Untuk harga minyak mentah sendiri minus 0,4%, harga silver minus 4,41%, harga gandum naik 0,1%, dan harga nikel tidak mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu 0%. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke market Indonesia atau market composite, di mana hari ini kita menunggu efek daripada kemenangan Trump itu sendiri. Tetapi sudah kita lihat dalam 2 hari terakhir, memang harga komposit sendiri jatuh cukup dalam dan juga menembus titik supportnya. Sekarang komposit itu berada di 7.243 atau minus 1,9%. Dan juga ini menjadi titik yang cukup dalam penurunannya. Dan untuk rentang pergerakan di IHSG sendiri itu dari 7.337 sampai 7.450. Dan menurut data dari RHB Transmart ID, ada 243 saham yang ditutup menguat, 493 saham yang ditutup melemah, dan juga 248 saham yang ditutup stagnan. Untuk net sell transaksi asing tertinggi berada di Bank Mandiri sebesar 582,9 miliar, lalu Bank BRI sendiri 480,5 miliar, dan juga Bank BNI 131,5 miliar. Sedangkan untuk net buy-nya paling besar asing masuk pada saham BRMS yaitu 233,7 miliar. Sedangkan lainnya ada UNTR dan INDF sebesar 69 miliar dan juga 34,3 miliar. Dan untuk tiga sektor yang menguat dibandingkan sektor lainnya di bursa kita, hanya ada dua, yaitu ada sektor industrial dan juga sektor basic material.
Nah, kita akan masuk kepada sesi tim research. Kali ini tim research kami memiliki informasi juga terhadap salah satu emiten yang bisa Smart People perhatikan. Maka dipersilakan Mas Ilham. Terima kasih Mas Fala dan selamat pagi Smart People semua. Kita akan mengulas untuk report hari ini ya dari salah satu emiten yaitu dari emiten Kencana Energi Lestari. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk emiten Kencana ya atau KIN ya Kencana Energi Lestari yang merupakan perusahaan energi terbarukan nih Smart People yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pengembangan, pembangkitan, dan distribusi energi bersih ya, terutama dari energi sumber tenaga air atau hidroelektrik. Dan kini ini memiliki dan mengoperasikan sejumlah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang mendukung kebutuhan energi di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia. Smart People untuk emiten Kencana Energi Lestari kami masih maintain buy dengan target profit baru ya di 850 ada potensi upside kurang lebih sekitar 31% dari sebelumnya di 990 ya untuk TP-nya. Kemudian laba 9 months ya 9 bulan 2024 dari KIN ini mencapai sebesar 13 juta US dollar. Hal itu di bawah perkiraan kami nih, Smart People, karena laba kuartal 3 2024 juga turun juga sebesar 55% secara Q on Q ya ke USD ya sebesar 3 juta US dollar. Dan Smart People ada hambatan di proyek Salu Noling ya dan penurunan pendapatan dari beberapa aset mempengaruhi pendapatan serta laba di kuartal 3 tahun 2024. Dengan demikian, kami merevisi proyeksi laba 2024 sebesar 17%, meski masih memperkirakan pertumbuhan sekitar 26%-nya secara year on year. Di sisi positif, for people, energi terbarukan atau EBT diperkirakan akan menjadi penggerak utama program kemandirian energi ke depan dan mendorong sektor ini. Kemudian di pendapatan kini ya turun 11% secara year on year ya. Tadi juga sempat dimention sebesar 31 juta USD dengan dua aset terbesar yaitu pakat ya 3 kali 6 MW dan air putih 3 kali 7 MW. Melaporkan penurunan pendapatan sebesar 11% secara year on year ke 4,5 juta US dollar dan 15% secara year on year ke 6,9 juta US dollar. Kemudian ada informasi lain mengenai BMKG ya memperkirakan curah hujan di kuartal 4 2024 di atas rata-rata dalam sebuah buletin pada Oktober. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia memperkirakan bahwa curah hujan pada kuartal 4 tahun 2024 di atas rata-rata terutama nih Smart People, di bulan Oktober hingga November. Namun curah hujan akan kembali normal di Desember ya. Kemudian prediksi ini konsisten dalam 2 bulan terakhir. Kami memperkirakan Smart dampak La Nina ini akan lebih ringan dari perkiraan. Sehingga kami menurunkan asumsi faktor kapasitas kami menjadi 56% dari estimasi sebelumnya sebesar 59%. Kemudian ada juga dari komitmen Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, untuk memperluas EBT Indonesia demi mencapai kemandirian energi. Dalam pidato pelantikannya nih Smart People, Bapak Presiden Prabowo juga sempat menekankan pentingnya energi terbarukan atau EBT untuk mencapai kemandirian energi nasional. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM juga mempublikasikan rencana minyak dan gas termasuk aturan penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS serta penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon CCUS. Nah, Smart People, kami rencana ISDM ini untuk mendorong pertumbuhan EBT dalam waktu dekat. Adapun kami juga masih memperkirakan ya pertumbuhan laba sebesar 26% secara year on year di 2024 secara forecast ya.
Meski terjadi penurunan perkiraan laba sebesar 17% nih Smart People, kami tetap memperkirakan pertumbuhan laba sebesar 26% berkat kontribusi pendapatan baru dari Ordi Hulu. Dan kami masih melihat Kin ini secara valuasi dinilai masih undervalue dengan 8,9 kali PI full year 2024 atau sekitar 20% di bawah rata-rata 5 tahunnya atau 11,6 kali. Nah, ini dari untuk emiten KIN ya masih maintain buy dengan target ya sekitar 850. Mungkin itu saja untuk report kali ini. Mas Fala, silakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Sangat insightful sekali untuk saham KIN-nya. Kita akan melihat dari sisi teknikal analisisnya. Untuk saham KIN sendiri, kalau kita lihat, memang sekarang saham KIN itu kemarin cukup jatuh setelah dari trend sideways-nya. Sekarang berada pada harga 645, di mana sedikit lagi menyentuh titik supportnya di harga 615. Itu Vibo 161,8%-nya. Nah, untuk smart people semua yang ingin membeli saham KIN, memang kondisi sahamnya masih eh, akan menggunakan strategi buy on weakness, di mana strategi ini kita akan membeli di harga yang lebih rendah. Untuk entry buy-nya, smart people bisa di harga 630 sampai 645. Untuk stop loss-nya tadi di harga 615. Dan juga untuk target harganya sendiri itu di harga 670, lalu 690, dan juga di harga 720. Itu untuk saham KIN. Lalu selain saham KIN, kami memiliki dua pilihan saham sendiri, yaitu yang bisa smart people pertimbangkan, yaitu ada saham PSAB yang pertama. Untuk saham PSAB sendiri sekarang memang masih dalam kondisi uptrendnya dan sekarang memasuki fase sideways dari saham PSAB, di mana di sini kami perkirakan saham PSAB sendiri itu membentuk satu pattern, yaitu pattern rectangle. Dan jika melihat dari Fibonacci-nya, saham PSAB itu masih belum bisa menembus di harga 318-nya. Untuk saham PSAB sendiri, untuk entry buy position-nya itu bisa dari 300, eh, dari titik 300, di harga 300 sampai 310. Lalu untuk stop loss-nya bisa di harga 290. Untuk titik target harga pertama itu berada di harga 322, lalu di harga 338, dan yang terakhir itu ada di harga 360 untuk saham PSAB. Lalu yang kedua kita ada saham AMMN, di mana saham AMMN ini adalah saham energi, aman mineral. Sekarang harga saham AMMN sendiri berada di titik supportnya di 8725. Di 8725 ini memang menjadi titik support yang bisa mereboundkan atau membalikan harga saham AMMN itu sendiri. Dan untuk trading plan ya, di mana smart people bisa membeli di harga 8.500, 8.550 sampai di 8.700. Lalu untuk stop loss-nya smart people bisa di angka 8.250. Target pertamanya, target satu bisa di 9.200, lalu target 2 di 9.375, dan yang terakhir di target ketiga di 9.900 untuk saham AMMN-nya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi Q&A. Bagi smart people yang ingin bertanya mengenai perkembangan saham dari segi teknikal, bisa tolong tulis pada kolom chat. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Jaya mengenai saham UNTR. Kita akan melihat pergerakan saham UNTR. Saham UNTR sendiri jika kita lihat berdasarkan teknikalnya memang masih dalam kondisi wow, di sini masih dalam kondisi uptrend membentuk satu pattern atau satu pola, yaitu pola bullish flag atau bola ini pola uptrend, pola kenaikan bullish seperti itu. Nah, bullish flag sendiri jika kita lihat di sini ini cukup menarik untuk saham UT sendiri, dan juga untuk entry plan-nya, untuk entry plan dari saham UNTR, smart people bisa membeli di harga 26.850 sampai 27.225. Lalu untuk stop loss-nya smart people bisa di harga 25.575, dan targetnya, target pertamanya
itu kita target cukup dekat saja di 28.150, lalu di 28.800, dan yang ketiga jika melihat dari ketinggian bullish flag-nya itu bisa mencapai di harga 29.500 itu untuk saham UNTR. Lalu selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Agung mengenai saham SSIA. Saham SSIA. Nah, ini kemarin sempat kita bahas saham SSIA, di mana memang untuk tren dari saham SSIA sendiri masih dalam kondisi downtrend untuk saham SSIA. Dan di sini sudah ditandakan ada support, titik support yang cukup dalam. Jika harga sekarang 1105, itu ada di harga 965 supportnya. Dan juga untuk saham SSIA sendiri sekarang masih dalam fase oversold. Masuk di area oversold atau area jenuh jual, yang menjadi pertanda baik juga untuk saham SSIA sendiri ketika sudah masuk dalam fase jenuh jual. Untuk smart people, kita bisa melakukan pembelian dalam strategi buy on weakness atau kita beli dalam kondisi yang lebih rendah lagi, yaitu di harga 1080 sampai dengan 1105 dengan titik stop lossnya itu berada di titik 1030. Dengan targetnya yang pertama ada di harga 1125, lalu di harga 1170, dan juga di harga 1210 untuk saham SSIA. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Santi mengenai saham SRTG. Wah, ini salah satu saham yang satu saham holdings ya yang besar di Indonesia. Secara trennya sendiri untuk saham SRTG memang kurang lebih sama seperti tadi UNTR, membentuk satu pola yang namanya pola bullish flag. Dan kalau kita lihat secara lebih seksama di sini bahwa saham SRTG sendiri itu harganya itu memantul di garis yang kuning, itu memantul selalu memantul di MA 60-nya. Maka ini menjadi salah satu katalis positif bagi saham SRTG itu sendiri. Dan juga kalau kita lihat SRTG juga masih belum bisa atau masih selalu rebound dari Fibonacci 0,382-nya atau 38,2%-nya. Maka ini cukup menarik, kita bisa memasuki entry trade-nya. Entry trade-nya kita bisa dari harga 2280 sampai 2350. Lalu untuk stop loss-nya Smart People bisa di harga 2200, dan juga targetnya bisa mencapai 2630. Nah, kira-kira Mas Ilham untuk saham SRTG sendiri ini apakah ada insight dari sisi fundamentalnya? Baik, terima kasih Mas Fala dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita akan bahas ya untuk saham SRTG berdasarkan laporan keuangan dari aplikasi RHB Trade Smart. Jadi bagi smart people yang belum mengetahui dan penasaran gimana sih caranya saya melihat laporan keuangan di aplikasi RHB Trade Smart, begini caranya. Smart people, kita login terlebih dahulu ya. Kemudian kita pilih ya quote, kan ini ada beberapa menu utama, ada account, ada quote, ada order, ada arrow ya. Salah satu fitur yang menarik dari RHB Sekuritas Indonesia juga dari arrow signal technical library. Nah, untuk laporan keuangan sendiri, smart people bisa memilih quote, kemudian scroll ke bawah ya, ada news dan pilih financial report. Akan muncul tampilan seperti ini dan smart people bisa mengisi hal tersebut ya dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus bisa 3 bulan, terus 12 bulan dan sebagainya macamnya. Dan sekarang kita akan membahas SSIA ya, salah satu emiten yang ditanyakan ya dari smart people juga, tinggal klik search. Kalau misalnya kita lihat untuk dari rasionya ya, dari rasionya sendiri, misalnya ini ada earning per share atau kita lihat dari net income-nya sendiri dari 176 sempat minus juga jadi 14,8 dan plus kembali ya menjadi 105 serta menjadi 228 di kuartal 3 tahun 2024. Perlu diketahui smart people untuk salah satu rasionya ya, earning per share atau potensi emiten menghasilkan laba per sahamnya. Kita lihat dari positif waktu sekitar kuartal 4 ya tahun 2023 sebesar 38, sempat turun juga minus 13 dan kembali positif lagi nih Smart People.
Jadi ini merupakan salah satu sinyal atau katalis positif ya dari segi teknikal maupun fundamental bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham ini bisa ditentukan secara teknikal ataupun secara fundamentalnya ya. Kurang lebih seperti itu Mas Fala untuk saham SRTG dan mungkin sebagai tambahan tadi untuk saham UNTR kita akan bahas juga ya dari earning per share-nya kita lihat juga ada relatif stabil ya mengalami pertumbuhan dari 5.400 pada kuartal ketiga 2023, kemudian naik kuartal 4 2023 5.500 walaupun sempat turun ya di kuartal 1 2024. Namun pada kuartal 3 2024 mengalami positif kembali ya menjadi 5.500 dan secara valuasi ini memiliki PER atau price earning ratio yang cukup rendah yaitu 5 gitu ya smart people bila kita apa bandingkan dengan saham-saham yang memiliki sektor yang sama dari UNTR. Kurang lebih seperti itu Mas Falah untuk secara fundamentalnya. Baik, terima kasih Mas Ilham atas pemaparannya sangat lengkap sekali ya dari sisi fundamentalnya tadi dari Mas Ilham. Smart People tidak terasa market sebentar lagi akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari RDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025. Smart People bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Maybank. Nikmati komisi broker 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun RDN Maybank, khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi lewat aplikasi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Ilham atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.